Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar kita? Saya percaya kita dalam perlindungan dan kondisi kita dalam pertolongan Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama beribadah. Mari kita fokuskan hati kita tanggalkan terlebih dahulu kesibukan kita, segala beban kekhawatiran kita. Kita mau fokus ibadah pada hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan, kita juga akan mendengar firman Tuhan. Mari saya berikan waktu kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita naikkan pujian pertama, Walau Seribu Lidahku. Bait 1-2 bahasa Mandarin, bait 3 dan keempat bahasa Indonesia. Oh, 千万国色几个赞美主我神，赞美我主荣耀的王，赞美主恩神。哦，我的神，这爱的主赐我力量壮阳，走遍地上世界各处，宣扬主名荣光。Bahasa Indonesia. Namanya hapuskan takut, menghibur susahku, membuat hati tenteram, mantapkan jiwaku. Ya, kalahkan kuasa dosa, tekan manusia, semua dosaku basuhnya, bersih tak bercemar. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, berterima kasih bagi setiap pertolongan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu, kami pada hari ini bisa memuji Tuhan, kami pada hari ini bisa bersekutu melalui ibadah online ini ya Tuhan. Semuanya karena anugerah dan pertolongan-Mu. Tuhan Yesus berkati setiap orang yang ikut kebaktian doa malam, setiap minggu secara rutin dengan rajin ya Tuhan. Berkati juga dan juga ingatkan setiap saudara-saudara kami yang meninggalkan ibadah, yang tidak lagi bersama-sama dengan kami beribadah, sibuk dengan kehidupan masing-masing ya Tuhan. Biarlah hari ini ya Tuhan, kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu juga, kayak Tuhan jamah kami melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang memberkati waktu kami, memberkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa kembali di kebaktian doa malam ini. Kita akan merenungkan satu tema yang berjudul Menerima Kesembuhan. 各位弟兄姐妹，大家晚上好！很高兴我们可以在今晚的晚祷会一起聚集在一起。今天我们要一起思考的主题就是得医治。 Boleh dikatakan setiap orang pernah mengalami jatuh sakit. Ada yang sakitnya ringan dan dengan istirahat serta konsumsi obat sudah sembuh. 可以说我们每个人会生病，有的简单的很快的，就是借着这个吃药与休息，我们的病已经好了。 Namun ada juga masa di mana penyakit tak kunjung sembuh. 但是有的病甚至很久的还没有医好。 Ada masa di mana semua usaha manusia tidak membawa hasil. 有的事情甚至我们人所努力的没有效果。 Bahkan para medis juga sudah angkat tangan tanpa menyerah. 甚至有的医务人员他们已经投降了。 Masa-masa semacam ini adalah masa-masa di mana kita memerlukan dokter agung. 这个情况我们就是需要这个真正的医生。 Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. 我们还未继续之前，我们先同心祷告。 Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan.
Kami bersyukur karena firman kebenaran-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang di dalam kehidupan kami. Terangilah kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya setiap kami yang mendengar ya Bapa, hati kami, pikiran kami, Tuhan, kami diterangi, kami mengerti, kami menginsafi, dan kami berjalan di dalam terang kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengurapi kedua hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu dengan jelas. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9 menceritakan suatu kisah yang menarik bagaimana menemukan kesembuhan. 今天我们所读的经文就是从约翰福音第5章1到9节里面这一个非常有趣的故事，关于我们怎么样得到这个医治。 Mari kita sama-sama membacanya dalam versi bahasa Indonesia. Saya akan membacanya secara beresponsoria dengan contoh Andrew. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Mengapa Tuhan Yesus mengadakan kesembuhan di kolam Bethesda? 为什么主耶稣在这个披斯达池里面使人得到痊愈呢？ Ini pasti bukan kebetulan. 这不是偶然的事， Tapi Tuhan memiliki beberapa alasannya tersendiri. 但是主本身有他的理由。 Alasan yang paling utama adalah bahwa kita juga dapat menerima kesembuhan. 最主要的理由就是我们每个人会得到痊愈。 Bethesda berasal dari bahasa Ibrani Bet Chesed, 就是毕士达它的希伯来文里面第一个就是 Bet， Bet berarti house atau rumah, dan Chesed itu berarti mercy atau kemurahan atau belas kasihan. 它的字就 Bet 的意思就是家里面，Ches 就是怜悯的话意思。 Jadi Bethesda itu berarti house of mercy atau rumah tempat orang-orang beroleh belas kasihan atau kemurahan. 所以这个毕士达它意思就是怜悯的家，就是每个人会得到怜悯。 Saudara-saudari yang terkasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， kesembuhan adalah anugerah atau kemurahan yang Allah ingin berikan kepada anak-anaknya yang percaya padanya melalui Yesus Kristus. 得到医治是上帝想要赐给通过耶稣基督信他的孩子的人的恩典或是礼物。 Untuk menerima kesembuhan dalam Tuhan Yesus, kita harus melalui 当我们要得到从主耶稣的医治，我们要经过 yang pertama, kita harus melalui kolam pentahiran. 第一间，就是我们要经过这个洁净的池。 Kolam Bethesda itu terletak di samping pasar domba. 这个毕士的池，它就是在这个卖绵羊的市场旁边。 Jika orang Yahudi ingin memohon pengampunan dosa dari Tuhan, 当一个犹太人他们要求神赦免他的时候， dia akan pergi ke pasar domba ini untuk membeli domba sebagai korban bakaran.
他就会在这个绵羊市场里面来买，可以把求上帝的赦免。 Setelah membeli seekor domba, orang Yahudi ini lalu membawa dombanya ke kolam Bethesda. 当他买了一头绵羊的时候，这位犹太人他会把他的绵羊带到这个避世池。 Di kolam ini, ia akan mencuci dombanya sampai bersih. 当这池的里面，他会洗干净他的绵羊， Karena Tuhan tidak mau menerima persembahan seekor domba yang kotor. 因为上帝不要接受一个污脏的这个绵羊。 Seekor domba yang akan dipersembahkan kepadanya harus bersih dan tanpa celah. 将要献出给上帝的一头绵羊，必须洁净与无瑕疵的。 Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. 我们知道主耶稣是牧羊，我们是他的羊群。 Daud berkata bahwa kita semua dilahirkan sebagai orang berdosa yang tercatat dalam Mazmur pasal 51 ayat 5. 大卫曾经在这个诗篇51篇5节里面说，我们每个人都是在罪孽里生。 Jika kita ingin diterima oleh Tuhan, kita harus bersih juga. 当我们要被上帝接纳，我们必须要清洁。 Namun kolam pentahiran kita berbeda dengan kolam Bethesda yang digunakan untuk pentahiran domba. 但是我们的所用的词跟毕士达的这个词是不一样的。 Kristus Yesus telah menjalani suatu hidup yang bersih tanpa celah. 主耶稣已经经过了一个清洁无瑕疵的生活， Dia datang untuk mengampuni dosa-dosa dan semua penyakit kita. 他来已经洁净我们一切的罪恶与病痛， Dia telah membawa semua hal ini di kayu salib. 他已经带了这一切带在这个十字架上。 Dengan kematiannya di kayu salib, Kristus telah mencurahkan darahnya untuk kita. 接着在他十字架上的死亡，已经他流出他的宝血给我们。 Dan hanya dengan darah yang tercurah itulah kita ditahirkan dari segala kesalahan dan dosa kita. 接着他所流出的宝血已经洁净我们从一切的罪恶与错误。 Darah Kristus itulah kolam Bethesda bagi kita, yaitu kolam pentahiran kita. 主耶稣的血就是我们的这个必色达池，就是我们的洁净池。 Untuk mentahirkan diri dalam kolam Tuhan, kita hanya memerlukan iman percaya dalam Yesus Kristus. 当我们要领受从上帝而来的池，我们只是需要在耶稣里有一个信心。 Dan pada saat itulah Roh Kudus akan mencucikan hati kita dengan darah Kristus. 然后接下来，圣灵借着主耶稣的宝血来洗清我们一切的生活。 Jika kita telah ditahirkan dengan darah Kristus, kita juga telah bebas dari kutukan dosa. 当我们以主耶稣的血经洗清了，我们已经从罪恶里的咒诅释放出来了。 Setelah melalui kolam pentahiran, maka kita akan masuk selangkah menuju pengorbanan. 当我们已经透过这个洁净的池，我们将要进入这个燔祭了。 Domba yang telah dimandikan di kolam Bethesda itu akan dikorbankan di mezbah. 当已经在从这个毕士塔池上洗过的绵羊，将被献在这个祭坛上。 Adakah Anda membutuhkan mujizat dalam diri Anda? 是否你需要经历在你生活中的这个奇迹吗？ Adakah Anda memerlukan kuasa Roh Kudus memasuki hidup Anda serta mengabulkan doa Anda? 是否你需要圣灵的能力来进入你的生活，以答应你的祷告吗？ Karena itu Anda harus mempersembahkan diri Anda yang telah ditahirkan dengan darah Kristus, yang telah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus di atas mezbah Tuhan. 所以你必须要把你自己已经洁净的献上给上帝，你毕竟用主耶稣的宝血来洗清，在他的祭坛里面， Ini bukan hal yang mudah dilaksanakan. 这不是一个很容易做的事。
Tuhan tidak dapat menyembuhkan Anda kalau Anda belum menjadi korban persembahan bagi Tuhan. 主不会医好你，当你还没有成为这个燔祭。 Hanya pada saat Anda mempersembahkan seluruh hidup Anda bagi Tuhan, maka Tuhan akan membuka pintu surga dan mencurahkan berkat kesembuhannya pada Anda. 只在你献上你一切的生活给上帝，神会开天堂的门，把他的这个这个医治的能力、祝福来释放在你的生活当中。 Setelah melalui kolam pentahiran, Tang maka kita juga harus tekun dan bersabar. 当你经历过了这个解禁池，你必须坚持以耐心。 Dalam dunia kita di zaman ini, 在这个现在的情况， tindakan atau perbuatan itu lebih diutamakan. 行动或思维是优先， Segala sesuatu itu berlalu dengan cepat. 这一切很快的发生。 Bahkan jika kita ke gereja, kita harapkan agar Tuhan cepat-cepat mengabulkan doa kita. 甚至当我们来教会的时候，我们渴望上帝赶快地回答我们的祷告。 Sering kita berdoa demikian, 时常我们这样的祷告， Tuhan sembuhkanlah saya Tuhan, Engkau memahami penderitaan saya ya Tuhan, Engkau memiliki semua kuasa alam semesta ini ya Tuhan, tolonglah sembuhkan saya sekarang. 主啊，你把我医好我吗？你已经知道我的苦难，你有这个宇宙万物的能力，求你来医好我。 Kita lalu membuka mata dan berharap bahwa Tuhan telah mengaburkan doa kita. 接下来我们就开我们的眼睛，我们就已经渴望了，上帝必定回答我们的祷告。 Jika ternyata Tuhan belum menjawab doa kita, 当我们上帝没有回答我们祷告， kita sering kecewa, bahkan kadang-kadang kita menjadi marah. 我们会变成一个失望，甚至向上帝愤怒。 Dengan sikap semacam ini, Tuhan tidak akan berbuat apa-apa bagi kita. 接着这种的态度，上帝不会做什么。 Tuhan ingin agar kita menantikan saat Tuhan. 上帝渴望我们等待他的时间， Dia ingin agar kita dengan tekun dan bersabar menantikan pernyataannya yang agung. 他渴望我们以坚持及耐心来等待他的显现。 Orang yang ada di kolam Bethesda itu adalah orang-orang yang tekun. 在这个毕士达的池里面的人，他们都是一个坚持的人。 Mereka dengan sabar menantikan air kolam yang beriak. 他们耐心的等待这个水可以动。 Dengan cara yang sama, kita harus menunggu hati kita diriakkan oleh Roh Kudus sebagaimana air kolam yang diriakkan oleh malaikat. 同样的，我们必须要等待，有这个耐心来等待我们的心被这个圣灵来震动。同样的，怎么样的，在这个天使把这个毕士达的水震动起来。 Setelah melalui 3 tahapan ini, maka sesungguhnya kuasa penyembuhan tersedia bagi kita. 接着这个3个的步骤里面，我们可以来预备这个医治的能力。 Pada saat-saat biasa, itu kolam Bethesda dipakai untuk membersihkan diri bagi orang-orang yang tinggal di sekitar kolam. 在一般的时间，这个毕士达池他们被使用来这个周围的人的洗澡。 Air kolam itu adalah air yang biasa. 它的水是一般的水而已。 Tetapi pada saat diriakkan oleh malaikat, kolam yang biasa itu menjadi kolam yang menghasilkan mujizat. 但当这个水池被这个天使动起来的时候，这一般的水池变成一个生出奇迹的池。 Banyak orang yang datang ke gereja dan hanya untuk mendengarkan khotbah saja. 很多人来教会只是来听讲道而已。 Seringkali suatu khotbah itu hanya berisi pengetahuan umum dari kitab suci. 多数这个他所讲的只是讲道里面的是这个对了他来说只是圣经的知识而已。
suatu pengetahuan bagi semua orang yang membaca dan mendengarnya, dan pengetahuan itu disebut logos. 多数这个知识对人来读而听而已，这个知识只是在这个希腊文字 logos 的意思。 Di dalam surat Roma terdapat suatu arti yang berbeda. 在这个罗马书有其他的意义。 Roma pasal 10 ayat 17 mencatat demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. 在罗马书10章17节说，可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。 Kata firman Kristus dalam bahasa Yunani, rematos Christo atau biasa disebut rema. 在这个希腊文的这个基督的话，它的意思 remas Christo 就 rema 的意思。 Apa itu rema? 什么叫做 rema 呢？ Rema adalah perkataan Kristus dalam jiwa, pikiran diterangi, dan hati menerima firman yang tertulis. rema 的意思就是从基督的心里面所讲出来的，我们的思想被照亮，以我们的心得到上帝所写的话。 Firman yang tertulis menjadi bagian hidup dan hidup di dalam firman. 那所写的道成为生命，以他的道进入我们的生命。 Dengan kata lain, firman Tuhan itu menyatu dalam jiwa. 换句话说，上帝的话在我们灵里面合一的。 Walaupun terdapat kebenaran dalam logos, namun rema itulah yang membuat kita beriman sehingga kita dapat menerima kesembuhan. 所以虽然这个真理跟 logos 是不一样的，但是这个 rema 使我们得到一个信心，来进入一个医治能力。 Rema dari firman Tuhan akan membuat Anda memiliki iman yang aktif. 从上帝而来的道，使我们有这个活力的 rema。 Jadi seperti air di kolam Bethesda yang diriakkan, 同样的，在这个毕士达的水被震动起来的时候， demikian pula bagian-bagian dari firman Tuhan akan menggerakkan hati Anda. 同样的，上帝的道来震动我们。 Dan hanya pada saat inilah mujizat kesembuhan dapat Anda alami. 从这个医治的能力会在我们的生活经历到。 Saya akan men-sharingkan kesaksian seorang pendeta yang bernama Pendeta Sugeng Budi Susanto yang merupakan gembala sidang gereja Pentakosta Tabernacle yang terjangkit virus COVID yang cukup berat. 我将分享一个牧师的见证，叫做苏根布迪苏山道，他是帐幕五旬节教会的驻堂牧师，他曾经得了这个新冠病很严重的新冠病毒的病。 Bagaimana beliau mendapatkan mujizat dari kesembuhan? 他怎么样经历到从医治的奇迹？ Berawal dari badannya yang terasa kurang enak, 开始的时候他身体有一点不舒服， lalu dadanya terasa sesak, dia mulai batuk dan demam. 然后接下来他的胸口越来越紧，然后他开始咳嗽与发高烧。 Matanya terasa gelap, hidungnya tidak bisa lagi mencium bau-bauan. 他的眼睛开始黑暗了，然后他的鼻孔开始不肯闻到东西了。 Seluruh tubuh tiba-tiba merasa lemas. 全身感到虚弱， Maka ia pun dibawa ke klinik Siloam yang berada dekat rumahnya. 然后他被送到这个西隆的病诊里面，靠 Dan 近他的家。 setelah dicek ternyata positif COVID. 然后被检查之后，发现了他阳性了。 Dia menyebutkan 6 hari pertama di ruang isolasi itu merupakan masa-masa terberatnya. 他说，在这个6天开始的时候，在这个隔离房是一个非常沉重的时刻。 Sugeng merasakan hari berjalan lambat, berada seorang diri di isolasi itu begitu menyiksa dia. 他觉得日子过得非常慢，一个人日子太煎熬了。 Dalam kondisi demikian, sifat dasar manusianya muncul, ia putus asa dan tawar hati, imannya melemah. 在这种的情况里面，他的人性正常的出现了，他开始绝望，很沮丧，他的信心减弱了。
Seolah saya sedang berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut. Pintu gerbang maut serasa begitu dekat katanya. 就好像我走在死亡隐隐的山谷中，死亡之门似乎如此接近了。 Saya merasa takut, saya merasa cemas, dada begitu sesak dan tubuh begitu lemah. 我非常害怕，很担心，胸口发闷，身体一下子变成那么虚弱了。 Pandangan mata saya mendadak kabur, saya merasa tidak sanggup, sungguh-sungguh saya merasa tidak sanggup. 我的视线突然模糊了，我再也受不了了。 Ia berseru pada Tuhan dan doanya adalah doa yang pasrah. 他就呼喊神，他的祷告就是完全交托给主了。 Saya berdoa, ampuni saya Tuhan, berikan saya hati yang damai dan tenang. Kalau toh saya harus pergi meninggalkan dunia ini, biarlah saya bisa pergi dalam ketenangan. 他就祷告求神来赦免他，使他有这个平安与平静的心。假如他要离开这个世界，他就是在一个平静的情况来离开。 Saya yakin Tuhan, Engkau pasti akan menjaga istri dan anak-anak saya yang meratap di dalam doanya. 假如我要离开世界，我相信神必定照顾我的孩子，我的太太与孩子。他正在呼求上帝的祷告。 Tiba-tiba dia mendengar suara Tuhan berbicara dengan keras di dalam hatinya. 突然，他听到神的话语在他的心灵很大的向他说 Sugeng, hidup dan matimu ada di tanganku. 苏更，你的生死在我的手中， Bukan di tangan virus. 不是在病毒的手中。 Kalau belum waktunya, penyakit apapun tidak akan bisa membunuhmu. 如果你没有时间，如果还没有到时间，没有任何疾病可以杀死你。 Tapi kalau sudah waktunya, biar kamu memohon kepadaku, kamu tetap akan mati. 但到了时候，当你求我，你要死了，你也必定死。 Begitu suara yang ia dengar. 这就是他所听的声音。 Suara Tuhan dalam hatinya membuat hatinya terasa tenang dan damai. 主的话语在他心里，使他感到平安与平静。 Nafasnya yang tersendat mulai lega dan mendadak muncul kekuatan dalam dirinya. 他开始很深重的呼吸，开始稳定了，他可以有这个力量了。 Sugeng mendapatkan kepastian hidup di dalam Tuhan. 苏更在上帝里面有得到确证的生活。 Ia dituntun untuk membaca Mazmur 107 ayat 19 sampai 20 secara berulang-ulang setiap hari. 他就是每天来读诗篇107篇19到20节。 Ia berpegang pada firman Tuhan dan mengimaninya. 他就是抓住上帝的话语，以他建立一个信心。 Sehingga janji Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 19 sampai 21 menjadi remah bagi Sugeng untuk mendapatkan mujizat kesembuhan. 所以接着这个诗篇107篇里面，使这个苏更再次有重复的力量。 Mazmur 107 ayat 19 sampai 21 mencatat demikian. 诗篇107 19到21节说。 Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. 以是他们在苦难中哀求耶和华，他从他们的祸患中拯救他们，他发明医治他们，救他们脱离死亡。 Kristus menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak perlu lagi duduk di sekeliling kolam Bethesda agar disembuhkan. 主耶稣要求我们不要在这个混沌、这个毕士达池里面来求他的医治。 Tuhan ingin melakukan hal yang sama untuk Anda seperti yang Ia lakukan bagi orang lumpuh yang 38 tahun dan bagi pendeta Sugeng. 主要为我们，你同样的是，就像他为那个苏更牧师，包括在这个闭士旁边的人， Kiranya firman kebenaran Tuhan menggerakkan hati Anda. 希望主的真理来感动你。
dan Tuhan mencurahkan imannya atas Anda. 然后主将他的信心浇灌在你的生活。 Pada saat hal ini terjadi, 当这个事情发现的时候， mintalah dengan iman kesembuhan dari Tuhan. 你求从上帝而来的医治信心， Anda harus bangkit, 你要起来， buanglah tikar keraguan-raguan dan berjalanlah dengan yakin. 你抛下一个担忧的心，你要走坚持相信的行路， Sebab Anda akan menerima kesembuhan dari Tuhan. 因为你将得到从上帝而来的医治。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. 主耶稣祝福我们每个人， Mari kita bersatu di dalam 我 doa. 们来同心祷告。 Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami telah ditahirkan, kami telah dikuduskan, kami telah disucikan dengan darah Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur ya Bapa, tolong kami ya Bapa untuk mempersembahkan diri kami, hati kami, jiwa kami sebagai persembahan yang kudus ya Bapa, yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau menginginkan persembahan sedemikian ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur biarlah ketika kami menghadapi masalah terutamanya sakit penyakit, kami diberikan kesabaran dan ketekunan untuk menantikan Engkau ya Bapa. Biarlah kami bertekun atas firman-Mu, kami bertekun untuk mengimani bahwa Engkau adalah Allah penyembuh kami, Engkau adalah Allah kami, Engkau yang akan menyembuhkan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita akan berdoa bersama, tapi sebelum kita masuk dalam doa, kita akan naikkan pujian yang kedua, I Need Jesus, 我要耶稣。我深知道，我真需要耶稣，在忧愁时，无朋友向我助。我深欢乐，因我得到耶稣，虽有恩怨对调重担当，我要耶稣，我要耶稣，我要耶稣，我每日需要耶稣。光明色我要他。黑影漫步，我要他每日在我生命中，我要耶稣，ku mau Yesus, ku perlu dia sungguh saat susah, tiada yang seperti dia di hatiku, ku dapat kasih-Nya. Meski yang lain tak perlu dia, ku perlu Yesus. Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu. Saat tang dia ku perlu, saat gap dia ku perlu. Pimpinan Tuhan Yesus yang ku perlu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan menaikkan doa pokok-pokok doa kita. Yang pertama kita akan doa ucapan syukur. Kita bersyukur untuk kepada Tuhan masih memberikan dan menyertai kita hingga saat ini. Lalu bersyukur karena kemurahan-Nya kita masih dapat tetap beribadah dan dapat melayani Tuhan. Kita juga datang ke hadirat Tuhan bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat suara bersama-sama, kita datang ke hadirat Tuhan, kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas segala penyertaan-Mu. Kalau Engkau membimbing kami, Engkau menyertai kami sampai saat ini, itu semua anugerah Tuhan. Ajar kami untuk melihat dengan kacamata bersyukur atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami memiliki hati yang sukacita dan damai sejahtera.
Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk kemurahan-Mu, di mana kami masih bisa beribadah, kami dapat melayani Tuhan, kami masih dipakai menjadi alat kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berterima kasih melalui pandemi ini kami bisa beribadah secara bersama-sama dengan keluarga kami. Dimanapun kami berada hari ini ya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, pandemi tidak menghalangi kami. Kami mengucap syukur atas hamba Tuhan, para pengurus, para pelayan, para majelis yang melayani Engkau ya Tuhan. Kiranya semuanya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap usaha kami. Memang betul Tuhan, hari ini setiap pekerjaan atau usaha tampak lebih susah daripada tahun-tahun sebelum-sebelumnya Tuhan. Tapi kami percaya dan kami berterima kasih atas pemeliharaan-Mu. Kalau kami harus mengalami semuanya ini ya Tuhan, itu semua karena anugerah, itu semua karena seizin Tuhan yang mengetahui rancangan ke depan kehidupan kami. Kami datang ke hadirat-Mu, berdoa mengucap syukur padamu ya Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pergumulan bangsa Indonesia dan dunia. Doakan pergumulan dunia dalam menghadapi tekanan baru dari pandemi COVID yang ke-19. Lalu kita doakan upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan tahapan program vaksinasi, kiranya dapat berjalan dengan baik dan juga dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan dampak yang baik untuk kesehatan Indonesia. Selanjutnya kita doakan untuk situasi keamanan dunia, khususnya geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, di Afghanistan dan sekitarnya dan seluruh dunia. Kiranya dampak semua ini tidak menjadi dampak yang parah tetapi menciptakan perdamaian. Mari kita angkat suara berdoa untuk perkumpulan bangsa Indonesia dan juga untuk dunia. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau kami bisa mendoakan bangsa kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk berkarya di tengah-tengah negeri ini ya Tuhan. Kami memiliki bangsa yang besar dengan segala sumber daya dan keunikan dan keindahan daripada negara ini ya Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan untuk pemerintah menghadapi pergumulan baru, menghadapi tekanan pandemi yang varian semakin banyak ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk dunia agar bisa berbahu bersama-sama untuk mengatasi, untuk melawan, memerangi COVID-19 ini ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia untuk melakukan tahapan program vaksinasi. Kiranya vaksinasi bisa dipermudah, masyarakat bisa menerima, masyarakat yang ingin divaksin juga bisa mendapatkannya Tuhan, dan bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Lebih ya Tuhan, kami rindukan ada manfaat dari vaksinasi ini yang dapat dirasakan untuk kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Kami mau bangsa kami dipulihkan, kami bisa beraktivitas, kami bisa bekerja dengan baik, kami bisa beribadah juga dengan leluasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mengingat saudara-saudari kami, sesama kami manusia Tuhan yang ada di Timur Tengah yang menghadapi bergejolakan. Kiranya Tuhan berkati dan juga berikan hikmat untuk setiap orang, terutama anak-anak-Mu yang ada di Afghanistan, yang ada di sekitar Timur Tengah sana ya Tuhan, pergolakan geopolitik yang ada juga. Kiranya semuanya mendatangkan perdamaian daripada dunia. Berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka kecukupan, berikan mereka ketenangan untuk menghadapi masalah yang dihadapi oleh bangsanya ya Tuhan. Biarlah bumi di mana kami tinggal bisa mendapatkan bumi yang damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia. Doakan untuk Bishop, doakan untuk para DS dan pimpinan jemaat yang melayani di GMI Indonesia agar diberikan kebijaksanaan dalam melayani di situasi sekarang ini. Selanjutnya doakan untuk pelayanan online yang dikerjakan di setiap gereja selama pandemi. Doakan juga untuk seluruh gereja Metodis dan umat Tuhan yang ada di Indonesia agar senantiasa mendapat perlindungan Tuhan dan dijauhkan dari sakit penyakit.
Mari Bapak Ibu sekali lagi kita berdoa, kita doakan untuk Gereja Metodis Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia, kiranya Tuhan berkarya di tengah situasi pandemi hari ini. Berikan hikmat, berikan kekuatan untuk bisop, para DS, dan pimpinan jemaat yang melayani di GMI Indonesia, agar mereka Tuhan dalam melayani ini diberikan kebijaksanaan dan melayani dengan lebih sungguh lagi. Memperhatikan domba-dombamu ya Tuhan di situasi sekarang ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan online yang dikerjakan di setiap gereja selama pandemi. Kiranya pelayanan online bisa menjangkau lebih daripada masa-masa sebelumnya ya Tuhan. Agar nama Tuhan dimuliakan dan setiap gereja juga bergotong bersama-sama untuk memberitakan Injil di situasi sekarang ini ya Bapa. Kami juga teringat berdoa untuk setiap gereja Metodis dan umat Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, agar mereka senantiasa mendapat perlindungan dari Engkau ya Bapa, agar mereka juga dijauhkan dari sakit penyakit yang ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami untuk gerejamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, mari kita bersama-sama kembali berdoa untuk pergumulan hidup jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi, mengalami kesulitan dalam usaha, pekerjaan, tekanan hidup, kelemahan tubuh, dan sakit penyakit. Lalu doakan untuk pertumbuhan iman jemaat, khususnya yang telah menjauhkan diri dari ibadah pribadi ataupun ibadah secara bersama online. Lalu doakan kiranya Tuhan memulihkan, menguatkan, dan menopang kehidupan keluarga jemaat yang selama ini sedang dalam kondisi pandemi, ya, mereka menghadapi COVID-19 ataupun yang terpapar, agar mereka tetap sehat, sukacita, dan semangat. Mari kita angkat suara, bersama-sama kita doakan jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa sekali lagi, menyerahkan setiap pergumulan hidup jemaat Tuhan, yang hari ini mengalami kesulitan secara ekonomi, yang mengalami tantangan di dalam usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan, ataupun di dalam kehidupan mereka mengalami tekanan hidup, kelemahan tubuh, sakit penyakit. Kiranya Tuhan pulihkan, kiranya bila-Mu menyembuhkan mereka, kiranya dalam kondisi hari ini setiap mereka yang sedang berjuang melawan, berjuang untuk bertahan hidup, kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, terlebih hati yang damai sejahtera dan pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat. Pertumbuhan iman jemaat yang begitu penting, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi ini, banyak jemaat yang sudah mulai menjauhkan diri dari ibadah. Ataupun ibadah secara online, kiranya Tuhan berikan mereka ingat-ingatan, agar mereka bisa kembali mengikuti ibadah, bersama tetap sabar di tengah-tengah kondisi ini, sampai nanti kami bisa bersama-sama berkumpul beribadah ya Tuhan. Tuhan pelihara mereka, Roh Kudus menjamah mereka, agar mereka bisa disemangatkan kembali untuk ikut, untuk beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kondisi keluarga-keluarga yang terpapar di tengah pandemi ini. Kiranya keluarga jemaat Tuhan yang hari ini sedang berjuang untuk sehat, untuk sembuh, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera, semangat untuk sembuh ya Tuhan. Untuk setiap obat-obatan yang dikonsumsi kiranya mendapatkan yang baik bagi kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa secara pribadi. Kita dapat berdoa meminta Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan hikmat, kebijaksanaan, agar kita terus bertumbuh dalam iman kita. Lalu kita juga bisa berdoa pribadi untuk damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita, senantiasa hadir, dan juga diberikan kesehatan bagi keluarga kita. Kita juga doa secara pribadi agar iman kerohanian kita boleh bertumbuh dan kita semakin giat bekerja untuk pelayanan Tuhan. Mari kita sama-sama
Di rumah masing-masing kita angkat suara, kita doakan pribadi kita masing-masing. Mari saya berikan waktu untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang menyelamatkan kami, memberikan kami pengharapan, memberikan kami hidup yang baru. Kami yang menaikkan doa, berdoa untuk setiap kebutuhan kami, berdoa untuk setiap kerinduan kami ya Tuhan. Bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan, berdoa, menyerahkan hidup mereka, memberikan setiap pergumulan mereka ke tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab, menolong tepat pada waktunya. Tuhan, hamba berdoa kiranya jemaat Tuhan memiliki pertumbuhan iman, memiliki kerinduan yang terus mendalam hari lepas hari, untuk mau bersekutu, mau belajar mendalami firman-Mu, dan sebagainya. Tuhan, terima kasih waktu pada malam hari ini kami bisa berkumpul secara online. Kiranya Tuhan menjaga, memelihara kami, terlebih keluarga kami juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian doa malam pada hari ini. Kita akan menaikkan doa kami. 我们一起念祝祷文，结束我们的晚祷会。祝祷文，我们在天上的父，愿我们尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。阿门。我们领受上帝的祝福，愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱以及圣灵的感动，与我们众弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。阿门。我们默祷。阿门。散会，愿上帝祝福大家。下个星期我们再见。